Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi di sini masih setia membacakan memoir Sang Mujahid. Di video ini saya akan bacakan subjudul yang kedua dari episode kelima, Menjemput Rindu ke Suriname. Tanggung jawab Ustadz Haris untuk terus menjalankan dakwah Islam melalui penerbitan buku di Belanda membuat beliau tidak mudah kembali ke Indonesia walau sekedar bertemu keluarga tercinta. Beliau masih harus menetap di Belanda untuk memenuhi tanggung jawab besar tersebut. Ini adalah pilihan Ustadz Haris yang harus siap dengan segala konsekuensinya untuk sejenak berjarak dengan keluarga. Selama kurang lebih 2 tahun, Ustadz Haris harus berpisah dengan istri dan anak-anak tersayang. Bu Aat dan kedua putra kecilnya waktu itu sempat pergi ke Belanda. Namun hanya sekitar 4 bulan saja mereka berada di sana karena terbatasnya izin tinggal. Setelah kembali ke Indonesia sekitar Maret 2001, Bu Aat terpaksa harus berpisah lagi dengan suami tercinta. Namun sekitar Oktober 2001, Ustadz Haris sempat pulang ke Indonesia selama 2 pekan. Waktu yang singkat itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ustadz Haris dan Bu Aat untuk melepas rindu. Selepas 2 pekan, Ustadz Haris harus kembali lagi ke Belanda. Jarak benua kembali memisahkan keluarga ini selama 2 tahun. Sementara itu Bu Aat tidak dapat kembali lagi ke Belanda karena kendala visa setelah kejadian di New York yang dikenal sebagai Serangan 9/11. Serangan 9/11 ini merupakan wujud aksi teror yang menghancurkan 2 gedung World Trade Center atau WTC pada Selasa 11 September 2001. Tentunya kejadian yang dikenal juga dengan peristiwa Selasa Kelabu ini berdampak pada lebih ketatnya aturan warga asing memasuki negara mereka. Oleh karena itu, selama di Belanda, Ustadz Haris tak henti-hentinya berdoa kepada Yang Maha Pemberi agar diberikan jalan keluar untuk dapat bertemu dengan istri dan kedua putranya. Kekuatan doa pun terbukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban atas permohonan Ustadz Haris. Terpikirlah beliau untuk mengerjakan proyek Al-Quran dengan terjemahan bahasa Belanda. Untuk menjalankan proyek ini, beliau membutuhkan orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan juga bisa berbahasa Belanda. Melalui berbagai informasi yang ditemukan, Suriname adalah tempat yang tepat untuk mengerjakan proyek ini. Disinilah jalan solusi beliau dapatkan. Ustadz Haris berpikiran untuk mengajak sang istri beserta anak-anak pergi ke Suriname. Tanpa sepengetahuan Bu Aat mengenai rencana ini, Ustadz Haris telah berangkat terlebih dahulu ke Suriname dengan tujuan mencari tempat untuk nantinya ditinggali oleh keluarga beliau. Ustadz Haris pun menyewa rumah 2 lantai dan melengkapinya dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Barulah setelah tempat tinggal siap, Ustadz Haris memberitahu Bu Aat melalui telepon. "At, kamu mau nggak ke Suriname? Biar kita bisa bertemu." Bu Aat sempat terkejut dengan perkataan sang suami dari seberang telepon itu. Ustadz Haris pun menjelaskan bahwa ini merupakan satu-satunya kesempatan yang beliau ikhtiarkan agar mereka bisa bertemu. Beliau mencoba meyakinkan Bu Aat dan mengatakan segala keperluan termasuk tempat tinggal di Suriname sudah siap. Bu Aat memang belum pernah tinggal maupun mengunjungi Suriname sebelumnya. Namun ia cukup sering mendengar atau membaca berita tentang Suriname sehingga tidak terlalu asing dengan negara yang merupakan salah satu dari bagian benua Amerika ini. Negara tujuan Ustadz Haris dan Bu Aat serta anak-anak mereka ini juga terkenal karena penduduknya banyak berasal dari suku Jawa
akibat pemindahan massal masyarakat Jawa oleh para penjajah di masa lampau. Alhamdulillah, proses persiapan keberangkatan Bu Aat dan anak-anak cukup mudah, tidak seperti ketika beliau akan pergi ke Belanda. Pada tahun 2003 belum ada kedutaan Suriname di Indonesia, sehingga Bu Aat tidak perlu mengurus visa sebelum penerbangannya. Pada saat itu berlaku visa on arrival, yaitu visa yang didapatkan ketika seseorang tiba di negara tujuan. Visa itulah yang diperoleh Bu Aat sesampainya di Suriname. Meski terkait izin tidak mengalami kendala berarti, tetapi perjalanan Bu Aat untuk menemui sang suami tidaklah mudah. Bu Aat dan kedua putranya yang berusia 4 serta 2 tahun berangkat dari Bandung menuju Bandara Internasional Cengkareng dengan jarak tempuh kurang lebih 6 jam. Keberangkatan pertama Bu Aat yakni dengan tujuan Belanda. Beliau harus transit dulu di Singapura untuk beralih ke penerbangan maskapai KLM menuju Belanda. Total waktu yang ditempuh menuju Belanda ini pun tidak main-main, hingga 17 jam lamanya. Setelah perjalanan panjang itu, Bu Aat dan kedua putranya tiba di Bandara Belanda pukul 6 pagi. Mereka pun duduk dahulu di salah satu kursi yang berjejer di area bandara untuk beristirahat melepas lelah. Penerbangan selanjutnya menuju Suriname yang terjadwalkan pukul 1 siang. Sementara itu, Ustadz Haris juga akan berangkat bersama mereka dan akan tiba sekitar pukul 12 siang di Bandara Belanda, yang artinya beberapa jam lagi keluarga kecil ini akan benar-benar melepas rindu. Sekitar pukul 12 siang, akhirnya Ustadz Haris sampai di Bandara Belanda dan menghampiri Bu Aat serta kedua buah hati mereka. Seketika melihat sosok yang sangat dirindukan itu, Ustadz Haris menghampiri dengan sedikit berlari untuk memeluk mereka. Momen hangat dan haru terasa pada keluarga kecil yang dipertemukan kembali setelah terpisah 2 tahun ini. Untuk beberapa saat pelukan mereka tidak terlepas, namun mereka tidak bisa berlama-lama karena harus masuk ke dalam pesawat untuk penerbangan ke Suriname. Ustadz Haris dan keluarganya pun kembali menempuh perjalanan membelah langit selama 9 jam lamanya. Sesampainya di Bandara Suriname, langit sudah gelap. Suasana di luar bandara tidak terlalu terlihat tepat setelah mereka keluar dari pesawat. Namun Bu Aat dapat melihat kondisi bandara yang jauh dari bayangannya. Anggapan bandara di luar negeri yang pasti besar, bagus, dan mewah tidak tergambar dari bandara tempat ia kini berdiri. Bu Aat pun mengingat perkataan sang suami sebelumnya. "At, jangan kaget ya kalau datang ke Suriname." Alasan Ustadz Haris mengatakan itu pun terjawab sudah. Setelah itu mereka segera menuju rumah yang sudah Ustadz Haris persiapkan sebelumnya. Sesampainya di rumah, Bu Aat langsung beristirahat karena perjalanan yang luar biasa panjang, terlebih juga membawa anak-anak yang masih kecil. Meski perjalanan berat harus Bu Aat tempuh, tetapi itu tidak ada artinya dibandingkan kerinduan yang dipendamnya selama 2 tahun. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha dan doa mereka selama ini. Melalui perjuangan Ustadz Haris dan keluarga untuk bertemu ini bisa diambil pelajaran bahwa selama ada doa yang disertai ikhtiar, insya Allah akan ada jalan keluar yang hadir dalam bentuk terbaik. Pemirsa, subjudul kedua ini sudah selesai. Jangan lupa nantikan video selanjutnya, fragmen kehidupan di Suriname. Seperti apa serunya? Kita simak saja. Jangan kemana-mana, tetap di kanal ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.